Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hidayah, NPM 19144600269. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari observasi atau PLP1 di SD Negeri Margoluwe. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan sekolah. A. Berprestasi dalam bidang keagamaan. B. Berprestasi dalam perolehan nilai ujian sekolah. C. Berprestasi dalam lomba kreativitas siswa. D. Berprestasi dalam olimpiade MIPA. E. Menjuarai lomba siswa berprestasi. F. Berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. G. Melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa. H. Mencintai lingkungan sekitar. Misinya: A. Siswa dapat menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap agama masing-masing. B. Siswa dapat menanamkan dasar perilaku budi pekerti dan akhlak mulia. C. Siswa dapat menanamkan dasar kemahiran membaca, menulis, dan berhitung. D. Siswa dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. E. Siswa dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab. F. Siswa dapat menanamkan dasar keterampilan hidup. G. Siswa dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Jawa. H. Siswa dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. Tujuannya yaitu: A. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademis dan non-akademis. C. Meraih kejuaraan dalam berbagai perlombaan atau pertandingan baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. D. Melaksanakan sudut baca dan literasi kelas setiap hari. E. Meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0. F. Meningkatkan prestasi yang berhubungan dengan budaya Jawa. G. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan komite sekolah dan paguyuban kelas dalam proses kemajuan sekolah. Sumber daya manusia di SD Negeri Margoluwe ada 11 tenaga pendidikan terdiri dari 6 guru PNS, 3 guru PTT, 1 guru GTT, dan 1 guru K2. Selanjutnya, peserta didik. Jumlah siswa yang ada di sekolah SD Negeri Margoluwe sejumlah 144 siswa dengan jumlah siswa perempuan 71 siswa dan siswa laki-laki berjumlah 73 siswa. Dengan rincian, kelas 1 14 perempuan dan 13 laki-laki, totalnya 27 siswa. Kelas 2 9 perempuan dan 13 laki-laki, totalnya 22 siswa. Kelas 3 10 perempuan dan 11 laki-laki, totalnya 21 siswa. Kelas 4 13 perempuan dan 3 laki-laki, totalnya 26 siswa. Kelas 5 10 perempuan dan 13 laki-laki, totalnya 23 siswa. Kelas 6 6 perempuan dan 10 laki-laki, totalnya 25 siswa. Jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Hari Senin, ekstrakurikuler pramuka untuk kelas 3 sampai kelas 4. Hari Selasa, ekstrakurikuler bahasa Inggris untuk kelas 6. Hari Jumat, ekstrakurikuler drum band untuk kelas 3 sampai kelas 5. Hari Jumat, ekstrakurikuler TIK untuk kelas 5. Hari Sabtu, ekstrakurikuler TIK untuk kelas 6. Hari Sabtu, ekstrakurikuler pramuka untuk kelas 5. Hari Sabtu, ekstrakurikuler bahasa Inggris untuk kelas 5. Hari Senin sampai Sabtu, ekstrakurikuler TPA untuk kelas 1 sampai 6. Sarana dan prasarana. Yang pertama, ruangan. Ruangan terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, ruang koperasi siswa, ruang kepala sekolah, ruang guru, tempat beribadah, dapur, gudang, WC guru, WC siswa, lapangan atau halaman. Yang kedua, alat peraga atau praktik dan penunjang. Yang pertama, alat peraga PKN, alat peraga bahasa Indonesia, alat peraga matematika, alat peraga ilmu pengetahuan alam, alat kesenian, alat keolahragaan, papan tulis, mesin ketik, komputer, televisi, tape recorder wireless, VCD player, sound speaker, laptop, proyektor, dan almari.
Di SD Negeri Margoloweh mempunyai prestasi yang baik, prestasi akademik maupun non-akademik. Berikut prestasi yang pernah diraih oleh siswa-siswi SD Negeri Margoloweh, yaitu lomba akademik. Yang pertama, lomba catur putra, lomba lukis, lomba MHI Putri, lomba MThi Putri, lomba pidato atau ceramah. Yang kedua, lomba non-akademik, yaitu lomba bersami gugus 4 putra, lomba perkemahan latihan 2, lomba memasak, lomba drum band, dan lain sebagainya. SD Negeri Margoloweh merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang terletak di daerah pedesaan, tetapi sudah banyak perumahan-perumahan yang didirikan di sekitarnya, yakni di Desa Mandungan, Margoloweh, Sayegan, Sleman. SD Negeri Margoloweh berdiri sejak tahun 1983 di atas tanah seluas 2.269 meter persegi, luas bangunan 918 meter persegi, mempunyai 6 ruang kelas dan beberapa ruang lainnya, yaitu perpustakaan, musola, halaman sekolah, permainan, olahraga, ruang UKS, lab komputer, dan kantin sekolah. Setiap sekolah mempunyai budayanya masing-masing, seperti yang ada di sekolah SD Negeri Margoloweh ini mempunyai budaya sebagai berikut. Anak-anak berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru setiap pagi. Anak kelas 6 atau kelas tinggi diminta untuk sholat duha. Jika ada di sekitar yang meninggal, Bapak Ibu guru beserta murid takziah dan mensolatkan jenazahnya. Sebelum jam 7 pagi, Bapak Ibu guru diminta datang ke sekolah. Guru piket menjaga pintu gerbang. Sebelum masuk ke kelas, anak-anak berbaris di depan kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesudah berdoa, guru maupun siswa jika ada keperluan harus izin sholat berjamaah zuhur setiap kelas. Tata tertib sekolah di SD Negeri Margoloweh. Kewajiban murid: 1. Taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. 4. Membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. 5. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya. 6. Menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. 7. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. 8. Murid yang membawa kendaraan agar mendapatkan di tempat yang ditentukan dalam keadaan terkunci. 9. Ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dan ditaati. Larangan murid: 1. Meninggalkan sekolah selama pelajaran. 2. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah. 3. Menerima surat-surat atau tamu sekolah. 4. Memakai perhiasan yang berlebihan. 5. Merokok di dalam dan di luar sekolah. 6. Meminjam uang dan alat-alat pelajaran. 7. Mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain. 8. Berada di dalam kelas selama waktu istirahat. 9. Berkelahi dan main hakim sendiri. 10. Menjadi perkumpulan anak-anak nakal dan geng-geng terlarang. Kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan formal yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Margoloweh setiap Senin pagi yaitu upacara bendera. Selain itu, juga dilaksanakan upacara peringatan Hari Nasional, misalnya upacara Hari Kartini, upacara memperingati 17 Agustus, upacara Hari Pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan museum di Museum Pak Harto Kemuso, Taman Mangu, Sangiran, melihat benda-benda bersejarah, membuat kerajinan dari gerabah, pengenalan lingkungan sekolah, serta belajar membatik di daerah Imogiri. Kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. A. Intrakurikuler adalah kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah sesuai dengan struktur program kurikulum yang berlaku untuk menggapai tujuan minimal tiap pelajaran. Contohnya, pembelajaran di ruang kelas. B. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran intrakurikuler dan pada dasarnya bertujuan agar peserta didik lebih mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Contohnya, masa pengenalan lingkungan sekolah, studi tour 2 tahun sekali, pembelajaran di luar kelas, bakti sosial untuk masyarakat, dan kunjungan museum di Museum Pak Harto Kemuso. C. Ekstrakurikuler
adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler, contohnya drum band, seni tari, TPA, bahasa Inggris, TIK, dan pramuka. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Pembiasaan dilakukan untuk membentuk pribadi peserta didik yang disiplin dan bertanggung jawab. Kegiatan tidak terprogram dalam wujud pembiasaan meliputi kegiatan yang bersifat pembinaan karakter peserta didik yang dilakukan secara rutin, spontan, dan keteladanan. Contohnya, upacara bendera, Jumat bersih, sholat berjamaah, cuci tangan, 5S, senyum, salam sapa, sopan dan santun, bagi pejabat, sudut baca, dan piket lingkungan, serta pembiasaan terprogram, infak Jumat, infak Ramadan, pesantren kilat, buka bersama, doa bersama, peringatan hari besar agama, pembiasaan rutin, pembiasaan tertib berpakaian, pembiasaan pengucapan kata tolong, maaf, dan terima kasih, penanaman budaya keteladanan, budaya hidup sehat, budaya antri, budaya sosial, kegiatan nasionalisme dan patriotisme, peringatan Hari Kemerdekaan RI, peringatan Hari Pendidikan Nasional, dan peringatan Hari Kartini. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, dewan komite. Yang ketiga, unit pustakawan. Yang keempat, tata usaha. Yang kelima, guru kelas atau wali kelas. Yang keenam, guru pelajaran. Yang ketujuh, siswa dan masyarakat. Tata kelola sekolah. 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, pimpinan, administrator, supervisor. Kepala sekolah selaku edukator mempunyai tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pimpinan mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengordinasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan, menentukan kebijakan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, dan keuangan, mengatur organisasi siswa intrasekolah, mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat. Kepala sekolah sebagai administrator mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, kantor, kepegawaian, keuangan, perpustakaan, laboratorium. Perubahan keterampilan atau kesenian. Kepala sekolah selaku supervisor mempunyai tugas kegiatan belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan penyeluruh atau bimbingan karir, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ketatausahaan, kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha. Unit pustakawan. Unit pustakawan bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: perencanaan pengaduan buku atau bahan perpustakaan, pengurusan pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku perpustakaan, inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku atau bahan atau alat perpustakaan, menyimpan buku-buku perpustakaan, menyusun tata tertib perpustakaan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Kepala tata usaha. Kepala tata usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengelolaan administrasi pegawai, guru, dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan sekolah, penyusunan dan penyajian data, pengkoordinasikan dan melaksanakan 9K, menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas sebagai berikut: membantu program pengajaran, membuat satuan pelajaran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan penilaian belajar semester atau tahunan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan analisis hasil evaluasi siswa, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengajaran,
melaksanakan kegiatan membimbing dan dalam kegiatan proses belajar mengajar, membuat alat pelajaran atau alat program, dan lain sebagainya. Wali kelas. Wali kelas bertugas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pengelolaan sekolah, penyelenggaraan administrasi kelas yang meliputi denah tempat duduk siswa, papan absensi siswa, daftar piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan belajar mengajar, dan tata tertib kelas. Penyusunan atau pembuatan statistik bulanan siswa, pengisian daftar kumpulan nilai siswa, pembuatan catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, pengisian buku laporan siswa, pembagian buku laporan pendidikan atau rapor. Guru mata pelajaran. Seorang guru haruslah memiliki keahlian di bidang yang ditekuninya, sehingga sekolah akan lebih mudah menentukan jadwal mengajar. Tugas dari seorang guru di sekolah tidak hanya mengajarkan mata pelajaran tertentu, tetapi juga memberikan penilaian untuk masing-masing siswa yang dicantumkan dalam jurnal penilaian, mengecek dan mengisi kehadiran siswa pada setiap pertemuan. Apabila ada siswa yang kurang dari segi nilai, maka guru memberikan program remedial.